Kondisinya membaik pasca dilumpuhkan, polisi mulai periksa Suliono, tersangka penyerangan di Gereja Santa Lidwina, Sleman, Yogyakarta. Pemeriksaan dilakukan untuk menggali motif penyerangan yang dilakukan pelaku pada ibadah misa Minggu pagi. Densus 88 Anti Teror Mabes Polri juga turut diterjunkan untuk memeriksa tersangka. Polisi juga telah mintai keterangan 11 saksi untuk menelusuri aktivitas tersangka saat masuk hingga berkegiatan di dalam gereja. Dari keterangan saksi, Suliono diketahui sudah 5 hari berada di Yogyakarta. Tersangka singgah ke Yogyakarta dalam perjalanannya pulang ke kampung halamannya di Banyuwangi dari Magelang, Jawa Tengah. Selama di Jogja, tersangka pun tinggal berpindah-pindah. Dan beberapa keterangan saksi betul menyampaikan bahwa yang bersangkutan pernah ikut sholat. CCTV-nya juga ada. Hanya itu yang sebatas kegiatannya apa di situ, saya tidak bisa jelaskan. Tapi intinya memang mereka atau yang bersangkutan satu orang ini ada di Yogyakarta. Sementara kondisi 2 korban penyerangan Gereja Santa Lidwina masih dirawat di ruang ICU Rumah Sakit Panti Rapih, Yogyakarta. Pihak medis masih lakukan pemulihan terhadap kondisi korban pasca operasi dilakukan. 1 korban diantaranya Pastor Edmund Prier yang alami luka di bagian belakang kepala. Kondisi kritis juga sempat dialami Yohanestri, jemaat gereja yang alami luka di bagian dahi. Karena operasinya cukup besar ya, kan menjahit. Kalau tidak di bis lokal nggak kuat. Dan saat ini kondisi terakhirnya tadi? Kondisi sekarang baik, keduanya baik, sadar, bisa komunikasi, bisa makan minum dengan baik. Sudah bisa komunikasi, cakap-cakap? Ya bisa ajak ngobrol, bisa. Aksi penyerangan di Gereja Santa Lidwina Bedok di Sleman, Yogyakarta oleh Suliono terjadi pada misa Minggu pagi sekitar pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Pria yang membawa pedang itu langsung masuk dan menuju meja perjamuan sembari mengamuk. Akibatnya 5 orang terluka, 1 diantaranya adalah anggota polisi. Sigit Pamungkas, Andreas Pamungkas melaporkan untuk NET. Toleransi merupakan sebuah sikap di mana seseorang menghargai, menghormati, membiarkan orang lain berpendapat, memiliki pandangan, menganut sebuah kepercayaan dan kebiasaan atau kelakuan yang berbeda dari apa yang dia pikirkan atau yang dia anut, misal agama, ideologi, ataupun ras. Kasus di video sebelumnya merupakan contoh ketiadaan toleransi atau yang biasa disebut intoleransi dalam hal agama. Pelaku memiliki kecenderungan untuk mengusik orang-orang yang tidak sealiran atau sepaham dengan apa yang dianut. Sebagai negara yang multikultur, Indonesia memiliki 6 agama resmi yang diakui dan berbagai budaya. Perbedaan ini merupakan kekayaan terbesar bangsa Indonesia. Hidup dalam perbedaan menjadi tantangan tersendiri, di mana setiap kelompok menginginkan untuk menjadi pemimpin dan didengar pendapatnya. Namun kita harus ingat bahwa dalam hidup berdampingan, kita tidak boleh memaksakan kemauan kita. Saat kita memaksakan kemauan yang kita miliki, berarti kita tidak menghargai dan menghormati orang lain. Sebagai warga negara Indonesia, kita memiliki tujuan yang satu, yaitu cita-cita bangsa Indonesia. Untuk mencapai tujuan ini dengan baik, kita harus bergotong royong dan berjalan bersama-sama. Hal ini berarti menyingkirkan perbedaan dan menyatukan pikiran. Kesimpulan, toleransi merupakan kunci keberhasilan hidup berdampingan, di mana kita memiliki rasa saling menghormati dan menghargai perbedaan yang ada. Dengan adanya toleransi, semua warga Indonesia akan merasa nyaman, aman, dan tenang untuk menjalani
kehidupan mereka. Dengan adanya toleransi, semboyan bangsa Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, dapat terwujud.